Udah 16 tahun di dunia televisi, terus tiba-tiba nggak sih sebenarnya? Sebenarnya efisiensinya udah berjalan, cuman untuk pada akhirnya hilang semua itu tiba-tiba. Seberapa pengaruh TV dengan keberadaan era yang saat ini gitu kan berarti? Sangat berpengaruh. Buktinya kita dipecat. Emang kita itu ya, kalau bisa ngulang waktu nih, Ngulang. mau merubah keputusan karirnya nggak sih? Aku bobo sendiri. Abis bagi rapot. Salim dulu. Bagus. Kali ini aku mau ngobrol sama suamiku Aku malu. dengan Mas Edit. Aduh, sekarang kegiatannya apa Mas? Oh, gitu. Kegiatan banyak. Aku tuh hari ini kegiatan banyak banget dari pagi. Bangun tidur nganter kamu, bikin deck. Aku tuh banyak bikin deck. Banyak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum ada yang gol. Mungkin sebuah proses. Nantinya belum tentu. Pasti bisa ada lah. Masa nggak ada? Pasti Ya, ada. yang penting ada usahanya dulu, kan yang dinilai adalah usahanya. Yang selama ini sebenarnya bekerja di stasiun televisi selama berapa tahun? 16 tahun. 16 tahun, udah lama banget ya. Berarti kan 16. kalau 16 tahun udah mau lulus sekolah ya. Dari SD udah sampai SMA ya kan. Udah 16 tahun Mirip-mirip di lah. dunia televisi, terus tiba-tiba nggak sih sebenarnya? Sebenarnya efisiensinya udah berjalan, cuman untuk pada akhirnya hilang semua itu tiba-tiba. Tiba-tiba harus tidak melakukan rutinitas lagi di situ gitu. Ya, Rutinitas 16 tahun. Aku tidak nanya. Jadi ngobrol-ngobrol kali ini kita mau nanya-nanya seputar tentang dunia entertainment, dunia televisi yang Oke. sebenarnya tuh banyak banget orang kepengen banget masuk ke situ kan. Sebenarnya dunianya tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Kamu kan udah 16 tahun nih di dunia TV ya kan. Ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan gitu, kayak selalu diinget tiap tahun tuh ada momen nginget itu lagi gitu. Selama Jadi 16 tahun. walaupun sudah 16 tahun, pokoknya kalau live itu deg-degannya selalu ada. Kalau live, Nah, program live itu selalu ada karena kan kita main dengan waktu ya. Kalau TV itu mainnya sama waktu. oh gitu. Jadi kita harus ada namanya perhitungan, apa bahasanya, timekeeper gitu ya, ngatur waktu. Jadi aku tuh harus ngatur waktu, jam break kayak gitu-gitu. Kita udah koordinasi sama pusat. Jadi jangan sampai keluar atau terlalu jauh dari waktu yang sudah kita bikin di rundown. Jadi setiap mau ada produksi yang live, Sebuah tantangan kalau menurut aku ya. berarti nggak ada ya program apa yang keinget terus gitu, nggak ada ya sebenarnya. Program sih, ya kan program, apapun program yang kita pegang itu memberikan yang terbaik. Jadi semuanya tuh berkesan sebenarnya. Semuanya berkesan. Jadi mau program berkesan, tapi yang paling berkesan kalau mau live karena masih deg-degan katanya. Betul, berasa. Kalau ketemu aku masih deg-degan kan? Berasa banget. Ini terus kan tadi bilang setiap tahun itu ada perubahan tren, ada perpindahan lah dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Terus sekarang orang pindah ke handphone gitu kan di era digital. Iya. Nah, relevansinya sama dunia TV itu gimana sih sama perpindahan era digital? Seberapa pengaruh TV dengan keberadaan era yang saat ini gitu kan berarti? Sangat berpengaruh. Buktinya kita dipecat. Emang kita itu ya? Ya kan, TV itu kan pemasukannya dari mana? Dari sales kan, dari jualan, dari iklan gitu. Mungkin dulu TV itu bisa berdiri sendiri tanpa adanya si digital ya. Jadi dulu itu kalau orang beriklan secara massal itu kan pilihannya TV, koran, sama radio gitu kan. Dulu orang secara audiovisual TV itu sudah memberikan kenyamanan Exposure, gitu, kenyamanan. Makanya orang lebih banyak ke TV. Muncullah era digital gitu. Era digital ini memang sebenarnya digital ini kan bagus gitu. Cuman memang berdampak pada TV. Digital ini kan sama seperti TV. Pengaruhnya adalah dengan adanya era digital, adanya sosial media gitu. Orang yang tadi biasanya nonton TV, dia disuguhkan dengan sesuatu yang lebih simple gitu. Mungkin lebih menarik, pilihannya lebih banyak gitu kan. Nah,
si pengiklan itu pun melihat potensi ke sana. Jadi orang kayak sudah beralih nih dari TV ke digital gitu, ke sosial media dan lain-lain gitu. Si pengiklan pindah, berarti kan porsinya mungkin yang tadinya si orang-orang produk itu punya 80% ke TV misalnya, atau 70% lah, 70% TV, 10% radio, 10% media koran gitu, media cetak. Nah sekarang malah dia sudah tidak sama sekali naruh di TV katanya. Udah nggak ada budget TV berarti. Tidak membudgetkan ke TV, tapi bukan tidak membudgetkan secara keseluruhan ya. Biasanya kan dia 1 tahun tuh membudgetkan sekian gitu ya. Nah ini dia itu hanya masuk ke TV special show aja katanya. Jadi kalau misalnya ada TV A ngadain spesial apa, dia baru masuk tuh. Dia tidak ikut dalam 1 tahun. Itu baru ada 1 produk yang aku kenal gitu. Kan nggak tahu kalau produknya lain mungkin sama, kalaupun beda mungkin yang tadinya 70% jadi berkurang. Bisa jadi 35% ke TV, 35% ke digital. Porsi yang lainnya mungkin tetap sama. Nah itu kan pengaruh dari itu dari 1 produk. Gimana kalau produk lain membuat formula itu, ya udah kan berasa kan berarti kan. Kalau bisa ngulang waktu nih, Ngulang mau merubah keputusan karirnya nggak sih? Sebenarnya tidak sih, nggak apa-apa sih. Maksudnya kan memang takdir ya, hidup mati rezeki itu udah takdir. Jodoh nggak? Jodoh juga takdir. Kita tidak boleh menyalahkan yang dulu. Kalau suruh mengulang waktu ya tetap seperti ini. Cuman kalau kedepannya bisa ada potensi ya BUMN PNS boleh lah kalau ada ngajak. Nggak cukup umur. Dengan kemampuan yang kita punya, mungkin kita bisa memberikan kontribusi dari sisi media gitu ya kan. Sekarang itu kan di setiap instansi ada namanya tim sosial media. Iya. Kan? Instansi ada namanya tim personal branding, company branding. Iya, itu kan ada gitu. Kalau kementerian atau BUMN mana mau ngajak ya, kita terbuka kok. Ini kenapa ini? Waktu pertama kali. Jadi kan ini kan kopi kamu ya, kenapa jadi lo mau nyobain? Ya, Kerinci. Perasaan pas pertama kali harus ngubungin aku udahan gitu, tuh perasaannya gimana? Kita punya rencana, tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Enggak, perasaannya gimana? Jadi pertama kali dengar itu, jadi pas dikumpulin itu kan sebenarnya aku udah tahu sedikit gitu, udah dapat bocoran sedikit gitu. Gue dibilang ngeblank, tapi gimana aku bingung deh. Kalau aku sih ya udah lah ya, nothing tulus. Jadi gitu. nggak ada rasa gitu, mati rasa aja gitu. Bingung ya jawabnya apa ya. Ya kalau aku mikirnya ya udahlah yang terbaik gitu. Dibilang sedih banget juga enggak, dibilang kehilangan ya mungkin kehilangan karena kehilangan ini kali ya, kehilangan rutinitas, kehilangan teman-teman yang biasa tiap hari ketemu gitu. Tapi untuk kehilangan pekerjaannya, kita yakin kok apa yang terjadi saat ini itu yang terbaik, dan kita akan berarti kita lagi naik level gitu, next level gitu. Kalau dibilang sedih banget enggak kok, enggak Terus sedih mengelola perasaan yang gampang. Tapi teman aku ada beberapa teman aku yang malah teman aku ada yang mengira waktu kita dikumpulin itu mau dapat bonus, Ya Allah, kasihan banget. Dia sih masih mengira karena kan itu benar-benar nggak dikasih tahu ya berarti. Benar dikasih tahu, benar-benar yang ya maksudnya tadi aku bilang efisiensi itu ada gitu. Tapi untuk tidak ada semuanya itu kita baru tahu saat itu gitu. Karena kita berada di salah satu leader ya, kita bagian dari leader ya. Kita harus jaga teman-teman kita gimana caranya mereka tetap santai bro gitu. Bismillah gitu. Terus positifnya apa? Positif setelah Positifnya pasti kan setelah itu kayak enggak sih, jadi positifnya karena selama 16 tahun kan aku ada di situ ya. Selama 16 tahun setelah keluar tuh ini baru bulan kedua ya berarti ya. Tidak bulan bulan kedua pun belum selesai gitu. Positifnya adalah di bulan pertama aku tuh banyak insight yang masuk, banyak ilmu baru gitu. Aku ternyata dunia itu aku kemarin mungkin ya bukan terkekang sih, mungkin aku memang terlalu sibuk ya, terlalu asik sama dunia. Aku ternyata di luar tuh ada dunia yang ternyata memang
kalau digali tuh seru juga gitu. Justru mencoba hal-hal baru, mencoba ya Belajar. bisa jalan YouTube sama beberapa teman-teman, bisa jalan project sama beberapa Positifnya teman. berarti Positifnya jadi banyak ngobrol, banyak silaturahmi. YouTube-nya banyak- monetize tuh Oh, positif. oh iya, terus kita punya target. Jadi setelah beres, kita punya channel yang dari 2019 itu nggak pernah monetize gitu. Belum. Iya, nggak pernah monetize, Iya. nggak pernah bisa monetize gitu karena Belum monetize. karena tidak konsisten gitu kan. Nah akhirnya setelah beres di awal tahun ya, di awal tahun Targetnya langsung, 3 bulan. targetnya sebenarnya sampai Maret, kita geber tuh di Januari, geber, alhamdulillah 1 bulan kita bisa target pertama itu monetize si channel keluarga kita, alhamdulillah. Ya, jadi Goals awal ya. Goals awal, terus memang harus punya intention yang kuat atau niat awalnya itu apa? Karena memang pada saat di PHK kemarin, terus berniatnya adalah pengen punya penghasilan yang bisa berdikari gitu kan Betul, ya. Harapannya dan ya kalau misalnya di omongan kan nggak terjadi. Nah ini kan kita wujudkan walaupun masih dalam langkah kecil, masih tunas, tapi at least sudah kita mencoba dan berusaha ke situ. Satu checklist lah bahasanya ya. Kalau Satu checklist. Jadi kan kalau misalnya kita berjalan tuh ada kayak step-stepnya. At least kita udah memasuki step 1 dan tidak berangan-angan doang, nggak menghayal doang kan. Emang ada usahanya gitu. Positifnya juga jadi beberapa atasan aku gitu, yang tadinya nggak begitu dekat buat ngobrol, mungkin karena sudah tidak jadi atasan dan bawahan kali ya. Kita malah jadi lebih ngobrol gitu, lebih ngobrol hal-hal yang coba bikin ini, coba bikin itu, kita coba masukin project ini, project itu, dan menarik sih. Gimana sih cara buat mengelola mental akan mendapatkan mengelola perasaan makanya ketika apa yang tadi masuk ke kita, apa informasi apapun itu yang bikin kamu tuh kayak kesel gitu, coba dong dikasih wejangan buat kita semua di sini. intinya apa yang terjadi itu pasti ada sesuatu yang jauh lebih baik gitu. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah ujian, ya udah dicerna dulu ujian itu. Ujian memang ujian atau sesuatu yang bikin kalian jadi next level gitu. Waduh, next level banget ya tuh. Ya udah gitu, kita harus cari sisi positifnya, apa yang kenapa sih harus seperti ini gitu. Makanya nggak terlalu gimana-gimana, karena mungkin kita ngerasa kita masih punya potensi untuk lebih dari hari ini. Ketika kita mendapat ujian di sebuah pekerjaan, ketika dapat pendi ya lu harus lihat sisi lain gitu, maksudnya jangan ngelihat pendinya aja. Mungkin kan ada cara lain buat lu. Kayaknya kalau lu terlalu di situ mungkin takutnya lu terlalu nyaman, lu terlalu asik, tapi lu tidak berkembang takutnya gitu kan. Kita harus ada sisi positifnya. Terus kalau dari keluarga ketika ada suatu masalah, kita cerna dulu, jangan langsung marah. Jadi pokoknya kalau gimana caranya ketika ada masalah kita tidak terlalu meluap-luap dengan sesuatu yang terjadi, itu kan pasti ada sebab dan akibat. Cari sisi positif dan negatifnya. Positifnya ya coba cari solusi. Ketika lagi berantem, gimana caranya nggak berantem lah, gimana sih? Aku bingung. Cepet baikan aja, gimana caranya biar cepet baikan gitu. Iya, Cepet gitu. cantel. Kasih coklat gitu. Mau lanjut kerja atau masih ngelakuin hal yang sekarang? Kita evaluasi setelah 3 bulan. 3 bulan ini jadi target awal aku gitu. Kalau 3 bulan ini tidak, 3 bulan ini ada potensi, aku izin 3 bulan lagi gitu. Tapi udahlah kalau 3 bulan lagi ternyata Kayak probation ya? iya probation, betul. Iya bener kayak gitu kurang lebih. Ya. Bener nggak feeling aku ini berpotensi gitu. Tapi ketika aku ngerasa ya udahlah kayaknya kantoran lagi deh. Ya udah gitu, baru aku akan coba play lagi. Nyaman gak sih tapi di rumah sekarang? Di rumah tuh jadi
Aku kan kalaupun saat ini tidak bekerja, aku tetap Jadi pagi Mas Edi justru dulu kan kerjanya itu siang, sore, malam tuh, bahkan sampai pagi gitu kan. Sekarang jam 6 pagi habis subuh dia udah di bawah. iya, Buka laptop. aku bikin deck gitu kan. Kata dia Buat apa? siapa? Rezeki pagi. Iya, rezeki pagi. Rezeki bagi. pagi. Gitu. Jadi walaupun aku sudah tidak bekerja secara kantoran, tapi aku masih mencoba untuk melakukan sebuah aktivitas, bentuknya beda-beda. Ada yang bentuknya silaturahmi, ada yang bentuknya Emang berkarya. kunjungan ke suatu tempat. Jadi walaupun nggak kerja, jangan diem di rumah. Jangan diam di rumah. Karena nanti takutnya terlalu nyaman di rumah, malah jadi malas. Males. Yang belum pernah dicoba dan pengen banget kamu coba apa? Kayak aku tuh pengen nyoba hal-hal yang di luar kemampuan aku sebenarnya. Apa misalnya supernatural? Enggak. Oh, nggak mau jadi penyanyi aja. Emang suara aku bagus.